Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami bau mulut. Akibatnya, hal ini dapat mengganggu orang di sekitar dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Untuk menghindari masalah ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut pada diri sendiri. Anda dapat menghindari kecanggungan dengan mengecek dan mencium bau mulut sendiri. Bau mulut biasanya disertai dengan tanda-tanda lain seperti mulut kering, lidah putih, lidah terasa panas, ludah kental, hingga rasa asam atau pahit pada mulut. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah mengecap rasa mulut sendiri. Bau mulut dapat terjadi karena berbagai hal seperti makan petai atau jengkol, dehidrasi, dan mulut kering. Selain itu, bernapas dalam gelas kosong yang bersih juga dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut. Coba ambil gelas kosong yang bersih, lalu buang napas dari mulut ke dalam gelas tersebut dan hirup aromanya. Tes aroma mulut juga dapat dilakukan dengan menjilat pergelangan tangan, biarkan mengering dan cium aromanya. Jika aroma yang ditimbulkan tidak sedap, maka dapat dipastikan bahwa Anda memiliki bau mulut. Selain itu, memeriksa lidah juga dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut. Lidah yang sehat biasanya berwarna merah muda dan halus, sedangkan lidah yang memiliki bau mulut biasanya terlihat lebih kering dan memiliki lapisan putih pada permukaannya. Terakhir, gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Setelah membersihkan sela-sela gigi, cium benang gigi tersebut. Jika tercium bau aroma tidak sedap, maka dapat dipastikan bahwa Anda memiliki bau mulut. Dengan mengetahui bau mulut pada diri sendiri, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dan menghindari kecanggungan di depan orang lain. Membuat gula darah tetap terkendali setelah makan biasanya menjadi tantangan bagi penderita diabetes. Karena hal ini dapat meningkatkan resiko komplikasi, menurut pedoman dari Federasi Diabetes Internasional dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, kadar gula darah tidak boleh melebihi 140-180 mg. Tidak hanya berdampak pada penderita diabetes, lonjakan gula darah juga berbahaya bagi orang yang belum mengidap penyakit ini. Makan makanan tinggi karbohidrat atau makanan dengan indeks glikemik tinggi, makan tidak teratur, atau makan dalam jumlah besar dapat meningkatkan resiko lonjakan gula darah. Ketika seseorang mengonsumsi makanan kaya karbohidrat, kadar gula darah akan meningkat. Pankreas akan melepaskan insulin untuk mengendalikan lonjakan gula darah. Namun, jika insulin yang dibutuhkan tidak cukup, seseorang dapat menjadi rentan terhadap diabetes tipe 2 yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung, memengaruhi fungsi ginjal, dan menyebabkan berbagai penyakit lainnya. Untuk mencegah lonjakan gula darah setelah makan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Berikut adalah 8 cara praktis yang dapat membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Seperti dilansir oleh Times of India. Makan lebih banyak serat. Serat dapat memperlambat penyerapan glukosa dalam aliran darah sehingga dapat mencegah lonjakan gula darah. Menurut Journal of Chiropractic Medicine, orang yang mengonsumsi serat sereal tertinggi memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami diabetes tipe 2. Berjalan-jalan setelah makan. Menurut sebuah studi yang dipublikasi dalam jurnal Sport Medicine, berjalan selama 2 menit atau berdiri setelah makan dapat membantu mengendalikan gula darah. Studi lain juga menyebutkan bahwa olahraga setelah makan lebih efektif dalam mengendalikan gula darah dibandingkan dengan olahraga rutin 1 kali sehari. Kurangi porsi makan. Makan dalam jumlah besar dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tinggi. Karena mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, sebaiknya makan beberapa kali dalam porsi kecil daripada 1 kali makan besar. Konsumsi protein dan lemak. Makan makanan yang mengandung protein dan lemak dapat membantu mencegah lonjakan gula darah.
Kedua zat ini dapat membuat makanan dicerna lebih lambat sehingga tidak memicu lonjakan gula darah. Selain itu, protein dan lemak juga dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Hindari minuman manis. Minuman manis seperti soda, jus buah, dan minuman energi mengandung banyak gula dan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Sebaiknya hindari minuman ini dan pilih air putih, teh herbal, atau kopi tanpa gula sebagai alternatifnya. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Makanan dengan indeks glikemik rendah dapat membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Beberapa contoh makanan dengan indeks glikemik rendah adalah sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu mengendalikan gula darah dan mencegah lonjakan setelah makan. Selain itu, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan yang dapat membantu mengurangi resiko diabetes tipe 2. Konsumsi suplemen. Beberapa suplemen seperti magnesium, kromium, dan alpha-lipoic acid diketahui dapat membantu mengendalikan gula darah. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen ini. Peningkatan riset menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan kesehatan di Indonesia untuk mencapai generasi emas 2045 yang sehat dan produktif. Hal ini ditekankan oleh Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma Sri Harsi Teteki yang menyatakan komitmen perusahaan untuk mengalokasikan anggaran riset sebesar 5% atau sekitar 5 triliun. Hal ini diungkapkan dalam acara Half Day Symposium and Workshop yang diselenggarakan oleh Bio Farma dan Kadin Indonesia bersama Indonesia Medical Education and Research Institute Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia dengan tema Kesehatan Reproduksi Wanita sebagai Ketahanan Nasional menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Minggu. Sri juga menekankan pentingnya kerjasama dengan universitas dan instansi lain dalam menghadirkan inovasi produk dan layanan kesehatan. Ia juga menyoroti pentingnya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi para wanita, karena mereka memiliki peran besar dalam membentuk generasi emas 2045. Selain itu, Sri juga menambahkan bahwa wanita menjadi fondasi dari ketahanan nasional dan kesehatan reproduksi wanita perlu menjadi salah satu fokus utama. Kanker serviks juga menjadi salah satu permasalahan kesehatan terbesar wanita di Indonesia, di mana setiap jamnya ada 2 wanita meninggal akibat kanker serviks. Untuk itu, Bio Farma telah berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kanker serviks melalui penyediaan produk vaksin, diagnostik, dan kampanye kesadaran. Selain itu, perseroan juga telah melakukan riset, manufaktur, distribusi, dan layanan diagnostik serta berkomitmen untuk menjalankan regulasi prioritas TKDN dalam setiap penggunaan produk yang dihasilkan. Dengan demikian, Bio Farma telah memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan riset kesehatan di Indonesia untuk mencapai generasi emas 2045 yang sehat dan produktif. Hal ini juga sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.